Halo kawan-kawan Math, bagaimana kabar kalian semua? Nah, berjumpa lagi dengan Kak Ria Purnamasari dalam kegiatan pembelajaran matematika peminatan. Kali ini kita akan mencoba untuk mengupas tuntas materi vektor di R3. Berkaitan dengan jarak antar dua titik di R3 dengan cara yang sederhana dan sangat menarik, yaitu menggunakan panjang skala R vektor di R3. Kawan-kawan pasti penasaran bukan? Yuk simak dengan seksama tayangan berikut ini. Kawan-kawan Math, tentu kalian ingat bukan vektor di R3? Coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu. Nah, betul sekali. Vektor di R3 secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut. Koordinat titik di R3 atau ruang dimensi 3, sumber X positif bila arah ke depan, negatif bila arah ke belakang. Selanjutnya, sumbu Y positif bila arah ke kanan, negatif bila arah ke kiri. Terakhir di sumbu Z, positif bila arah ke atas, negatif bila arah ke bawah. Menggambar titik vektor dan notasinya berikut ini. Dan berikut adalah persamaan jarak dua titik. Nah, dari tayangan tersebut, kawan Math ingat bukan? Bagaimana vektor di R3 dan bagaimana cara menentukan jarak antar dua titik dalam vektor baik di R2 maupun R3. Kawan Pet, jika ada sebuah persoalan seperti berikut, apakah kalian mampu untuk menyelesaikannya dengan menggunakan vektor? Suatu aula berukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter, tepat di tengah bagian atas aula tersebut dipasang lampu. Jika terdapat saklar di salah satu sudut aula tersebut, maka berapakah jarak antara lampu dengan saklar tersebut? Kawan Math, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, coba kalian perhatikan materi berikut ini. Pada jarak dimensi 3, 1. Jarak adalah yang terdekat. 2. Karena terdekat, maka cari yang tegak lurus. 3. Pada saat menentukan jarak, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis-garis bantu sehingga terbentuk sebuah segitiga. 4. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan segitiga dari persoalan yang harus diselesaikan. 5. Bentuk segitiga dari garis-garis bantu yang kita buat akan menentukan cara penyelesaian paling tepat sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, jarak titik ke titik. Nah, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jarak titik ke titik langsung bisa ditemukan dari keterangan pada soal atau dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras, menggunakan trigonometri, atau menggunakan perhitungan cepat yang harus dikuasai siswa, sesuai informasi yang terdapat pada soal. Selanjutnya, jarak titik ke titik menggunakan vektor. Cara menyelesaikan jarak titik ke titik pada kubus atau balok yang rusuk-rusuknya tegak lurus secara umum akan lebih mudah mengerjakannya bila kita menggunakan vektor. Dan berikut contoh persamaannya. Pada kubus ABCD, EFGH dengan ukuran sisi 4 cm, titik P adalah titik potong diagonal EG dan FH, serta titik Q adalah titik potong diagonal AC dan BD. Tentukan jarak titik P ke titik A berikut menjawabnya dari penjelasan tersebut. Kawan Math pasti memahami cara menentukan jarak antar dua titik dalam ruang. Dengan memanfaatkan vektor, coba sekarang kalian tentukan penyelesaian persoalan yang tersaji dengan menggunakan vektor. Berikut penyelesaian dari persoalan tersebut. Dengan menggunakan vektor persoalan tentang suatu aula berukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter, tepat di tengah bagian atas aula tersebut dipasang lampu. Jika terdapat saklar di salah satu sudut aula tersebut, maka berapakah jarak antara lampu dengan saklar tersebut? Inilah jawabannya. AP sama dengan akar dari 3 dikurangi 6 pangkat 2, ditambah 4 dikurangi 0 pangkat 2. Ditambah 4 dikurangi 0 pangkat 2, hasil pengurangan di dalam kurung menjadi AP sama dengan akar dari min 3 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, hasilnya pangkat 2 akan hilang menjadi
AP sama dengan akar dari 9 ditambah 16 ditambah 16. Dan hasil akhirnya AP sama dengan akar dari 41. Nah, mudah bukan menentukan jarak antar dua titik dengan menggunakan vektor? Untuk selanjutnya, kita akan menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan jarak antara titik di R3 yang lebih kompleks lagi. Pasti nanti kawan Math akan senang dan lebih bersemangat lagi untuk belajar matematika. Ingat pesan Kak Ria ya, jangan patah semangat, kawan Math pasti bisa. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Terima kasih, sampai jumpa di Trik Math selanjutnya.